Kemenristek BRIN Senin sore menyerahkan satu unit perangkat alat deteksi dini COVID-19 bernama Genos C19 kepada kantor staf presiden. Tim Liputan CNN Indonesia berkesempatan mencoba alat yang merupakan hasil karya anak bangsa yang diklaim mampu mendeteksi dini paparan virus COVID-19 dalam waktu kurang dari 1 menit saja. COVID-19 yang saat ini masih terjadi tidak hanya di dunia tetapi juga di Indonesia masih terus dilakukan berbagai macam cara untuk dapat mendeteksi ada atau tidaknya virus corona ataupun COVID-19 dalam tubuh seseorang. Beragam cara seperti tes rapid, lalu ada swab antigen, ada PCR swab dilakukan untuk bisa mengetahui orang tersebut terpapar atau tidak. Nah, belum lama ini Universitas Gadjah Mada ini melakukan sebuah inovasi dengan menciptakan alat bernama Genos C19. Genos merupakan singkatan dari Gadjah Mada Electronic Nose yang dikatakan bisa mendeteksi COVID-19 hanya melalui hembusan nafas seseorang. Jadi tidak menggunakan reagen yang lalu kemudian dimasukkan ke nasofaring ataupun orofaring kita, tidak juga menggunakan jarum suntik seperti itu. Jadi dikatakan ini lebih simpel dan lebih mudah. Nah, untuk mengetahui lebih jelasnya, saat ini saya ada di kantor staf presiden karena memang baru saja Menristek BRIN Bambang Brojonegoro ini menyerahkan alat Genos kepada Kepala Staf Presiden Muldoko untuk nantinya bisa digunakan di tempat ini. Tapi saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Eko Fajar Nur Prasetyo yang merupakan Kepala Bagian Produksi dari Konsorsium Genos C19. Halo Pak, selamat sore Pak. Selamat sore Mas Aldi. Oke, Pak, saya mau tahu nih Pak, sebenarnya cara kerja dari Genos C19 ini seperti apa sih Pak? Apakah sama seperti rapid test atau justru seperti swab test gitu Pak? Tidak seperti dua-duanya. Ya, maksudnya tidak seperti dua-duanya. Kita lebih mendekati rapid test. Cuman kita tidak invasif. Itu aja. Jadi lebih mudah. Cukup dengan meniupkan ke kantung nafas saja. Ya. Ini inspirasinya tuh dari mana sih Pak? Dan berapa lama waktu pengembangannya sendiri? Inspirasinya itu sebenarnya kita belajar dari anjing ya. Anjing itu ada yang bisa mengendus Genos C19. Nah, kita sebelumnya sudah memiliki, UGM sudah memiliki teknologi mesin pengendus, elektronik nose. Nah, mulai bulan April itu kita mulai mengadaptasi alat elektronik yang kami punya agar bisa mendeteksi COVID. Itu aja. Selama hampir 8 bulan ini kami bergegas bergotong royong untuk menghilirisasi dan memass production, dan alhamdulillah mungkin ini adalah produk pertama di Indonesia yang bisa menghilirisasi dalam waktu 8 bulan saja. Oke. Ini cukup menarik Pak, dan kebetulan saya juga sudah daftar dan sudah dapat kantung nafasnya sendiri yang nanti akan saya tiupkan. Prinsipnya seperti apa Pak? Pertama-tama. Prinsipnya adalah kita mengambil sampel pada nafas ketiga. Ya cukup nafas pertama, nafas kedua, nah nafas ketiga sambil ditutup ya nafas ketiga dimasukkan ke dalam kantung. Itu saja Mas. Oh, silahkan dihitungkan. Sekarang saya mau mencoba dulu nih, mungkin dipandu dulu seperti apa. Pertama, bagaimana nih Mbak? Saya akan taruh dulu mic-nya. Oke, ambil nafas, dikeluarkan di dalam masker. Oke. Ambil nafas kedua, dikeluarkan dalam masker. Ambil nafas ketiga, dimasukkan ke dalam kantong. Langsung tutup katupnya. Oke, langsung masukkan ke dalam filter. Setelah ini saya masukkan ke dalam sini ya. Agak lurus Mas. Oke. Oke, segini ya. Nah, sudah tutup. Nah, kita lihat nanti hasilnya dipindahin di situ. Oke, setelah ini dimasukkan ke dalam alatnya, kita akan bisa melihat di layar ini ya Pak ya. Oke, kira-kira butuh waktu berapa lama Pak? Kan kalau misalnya rapid test itu setidaknya 10 menit, lalu swab itu bisa hitungan jam dan bahkan hari. 40 detik kita keluar, 40-50 detik, kurang dari 1 menit. Kurang dari 1 menit, sekitar 40 detik. Ya. Lalu bagaimana dengan tingkat akurasinya sendiri Pak? Lebih dari 90%. Lebih dari 90%. Dimulai. Ya. Oke, sekarang akan segera dimulai pengetesannya. Kita akan melihat seperti apa hasilnya. Nah, di sini datanya sudah mulai scanning dan di sini ada waktunya ya. Waktu keberapa, waktu ke 4 detik, 5 detik dan lain-lainnya. Sebetulnya cukup cepat ya, karena hanya 40 detik. Hanya karena 40 detik kita tahu nasib kita seperti apa, cukup lama nunggunya sebetulnya secara perasaan. Oke. Ini kan alat deteksi dini Pak, berarti ini bisa setara dengan swab antigen begitu Pak? Ya, kurang lebih seperti itu, swab antigen atau rapid test. Cuman ini posisinya lebih dekat swab antigen karena kita bisa mendeteksi lebih awal daripada rapid test serologi. Oke. Nah, lalu bagaimana ketika seseorang ternyata dikatakan positif dari hasil ini, apakah harus tetap melakukan swab PCR atau seperti apa Pak? Iya, ketika udah positif di sini, kami mengharapkan ke PCR karena alat ini adalah screening bukan diagnosa. Jadi PCR, udah langsung aja Irma.
PCR, dan nanti dari situlah akan orang ini perlu menjalani rawatan atau cukup isoman aja. Nah, Mas Oh, ini oke. sudah keluar Sudah keluar hasilnya? negatif. Negatif ya. Saya sangat bersyukur Pak. Alhamdulillah. Selamat. Siap. Akhirnya hasilnya negatif dan semoga ini nanti alat bisa segera diproduksi secara massal dan bisa ditempatkan di tempat-tempat umum seperti rumah sakit dan apa Pak rencananya Pak? Ya, rumah sakit, Vaskes, Fasum, dan terminal, bandara, dan juga nanti di masa mendatang mungkin kami inginnya juga misalkan di tempat peribadatan, mall, dan lain-lain. Oke, dalam waktu dekat rencana akan memproduksi berapa banyak dan juga berapa banyak Pak? Kapasiti kami sekarang itu kita bulan ini rencana 3.000, bulan 5.000, lalu semakin lama semakin naikkan secara asimptotik ya, kapasiti maksimum kita sekitar sampai 20.000 sampai 50.000 per bulan. Alat ini sendiri bisa digunakan oleh berapa banyak orang untuk satu alat dan juga estimasi biaya satu unitnya Pak? Biaya satu unit HET adalah 62 juta sebelum pajak. Nah, per hari dia bisa mendeteksi, per jam dia bisa mendeteksi 20 orang. Nah, jadi per hari itu bisa 20, misalnya 24 jam berarti berapa itu? 480 orang yang satu alat. Ya, baik. Informasi yang sangat baik, informasi yang sangat menarik. Semoga ini menjadi salah satu solusi bagi Indonesia untuk bisa segera mengakhiri pandemi COVID karena dengan alat ini tentunya tracing dan juga testing akan semakin lebih cepat dan masif gitu ya. Nah, selain alat ini juga pemerintah sedang merencanakan vaksinasi yang nanti akan dilakukan pada bulan Januari 2021 ini. Nah, diharapkan juga masyarakat tetap untuk mematuhi 3M, yaitu protokol kesehatan yang sangat ketat dengan mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Albi Pratama, Andika Marianto, Jakarta.